Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk saudaraku sebangsa dan setanah air. Kita bangsa Indonesia menyaksikan sebuah dinamika politik yang begitu cepat, dan kita melihat bagaimana pemilu 2015 dan 2019. Nah, bangsa kita terjebak pada sebuah polarisasi akibat sebuah gerakan politik yang di situ memanfaatkan agama sebagai media, sebagai alat. Jadi politik identitas sudah dimainkan sejak pilkada di DKI Jakarta dan kemudian berlanjut kepada pemilu 2015 dan 2019. Nah, polarisasi ini akibat politik identitas yang dimainkan oleh beberapa kelompok, dan hal ini sungguh merugikan rasa persatuan dan kesatuan kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang memiliki multi budaya dan bahasa. Nah, seharusnya rasa persatuan ini harus kita rawat sesuai dengan nafas dasar negara kita, yakni Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kita seharusnya setiap bangsa ini menjadi penggerak, pemersatu dan perekat bangsa, agar bangsa ini segera terlepas dari segala bentuk penjajahan. Karena persatuan adalah modal utama kita untuk bangkit menuju sebuah kemajuan dan mengejar banyak ketertinggalan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kita harus bangkit karena kita memiliki potensi untuk menjadi negara maju yang selama bertahun-tahun kita telah tertipu, telah terperdaya oleh berbagai intrik dan berbagai konspirasi yang mengatasnamakan sebuah bangsa. Saatnya kita bangkit. Nah, saatnya kita harus memerangi musuh negara. Dengan cara apa? Dengan cara kita harus selektif dalam memilih seorang pemimpin. Begitu pula dasar Undang-Undang Dasar 1945 yang telah dibentuk oleh para pendiri bangsa, itu dibentuk sedemikian rupa, dan kita sebagai generasi terkini itu diberi peluang, diberi ruang yang luas oleh para pendiri bangsa. Jadi para pendiri bangsa menciptakan Undang-Undang Dasar 1945 dengan fleksibel, sangat dinamis, tidak kaku. Dan para pendiri bangsa sudah memikirkan dalam-dalam, sudah tahu apa yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia ke depan. Nah, mereka membuat undang-undang tidak terlalu kaku. Mereka tahu bahwa akan banyak hal permasalahan bangsa ini yang harus diselesaikan ke depan, karena persoalan ke depan adalah persoalan yang lebih rumit. Nah, disinilah kesempatan kita. Ada sebuah sosok yang memang bisa dipercaya, yang betul-betul bekerja, mengabdi kepada bangsa,
dengan segala ketulusan dan kerendahan hatinya, maka itulah sebuah kesempatan yang harus kita jalani, harus kita raih. Jangan sampai peluang atau kesempatan itu terlewatkan begitu saja gara-gara terlalu kaku dalam memperlakukan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi persoalan-persoalan teknis yang seharusnya sangat mudah dan sangat hal-hal yang tidak substansial, tidak mendasar, itu dijadikan hal yang dasar. Masa jabatan itu bukan hal yang paling dasar. Kebutuhan kita adalah bagaimana bangsa ini menjadi kuat dan tetap bersatu. Nah, kalau masa jabatan dan sebagainya, ini adalah persoalan teknis yang seharusnya tidak dijadikan hal dasar. Kita ikuti perkembangan. Kalau memang ada peluang besar, ada kesempatan besar untuk kita maju, nah kenapa tidak kita ambil hanya gara-gara teknis yang terlalu kaku? Marilah para elit politik bangsa ini, jangan kita terlalu kaku menghadapi setiap perkembangan, dan jangan membolak-balik sesuatu yang dasar dijadikan tidak mendasar, dan hal teknis dijadikan hal yang dasar. Ini hal yang sangat keliru besar, sebuah kesalahan fatal di sini. Hal teknis menyangkut teknis, masa jabatan dan sebagainya, itu persoalan-persoalan teknis, bukan hal yang dasar. Hal yang dasar yang paling urgent adalah ideologi bangsa ini harus kita jaga, dan bagaimana kita harus memerangi musuh-musuh bangsa ini. Dan jangan jadikan agama sebagai alat atau media mencari suara atau untuk meraih kekuasaan dan sebagainya. Agama hadir di tengah politik adalah untuk memberikan rasa aman dan perdamaian, dan untuk menegakkan keadilan. Agama hadir di tengah politik untuk membimbing manusia dan mengarahkan bahwa kekuasaan bukanlah tujuan akhir dari politik, tapi kekuasaan adalah alat atau media untuk menegakkan keadilan. Kita harus memerangi siapa musuh-musuh negara kita. Maka pemilu adalah menjadi tempat yang strategis, dan kita sebagai umat beragama, apalagi yang mayoritas Islam, cukup apa yang menjadi bimbingan dalam agama kita, petunjuk kepada kita adalah marilah kita merujuk kembali sebagaimana firman Tuhan dalam surat Al-Qasas ayat 26, yang artinya sesungguhnya orang yang paling baik untuk kita jadikan sebagai pekerja, sebagai seorang pemimpin, dalam kurung itu ya, adalah orang yang memiliki kemampuan dan terpercaya. Ini surat Qasas ayat 28. Lalu ditegaskan lagi oleh Sayyidina Ali, kejujuran akan menyelamatkanmu walaupun engkau takut di dalamnya, dan kebohongan akan mencelakaimu walaupun kau merasa tentram di dalamnya. Nah, dua pedoman ini tentulah cukup menjadi pegangan buat kita, siapa yang layak untuk kita pilih. Kita tinggal mengkaji, merekam, membuka semua rekaman perjalanan